Oke, mekanik berikutnya adalah actions. Ya, ini adalah sebuah kata kerja dari game tersebut. Ya, kayak apa sih action ini? Ya, simpel sih sebetulnya. Ya, action itu intinya pemainnya bisa ngapain. Ya, maka ada dua macam action di sini. Ada yang dasar, ya basic actions, aksi-aksi dasar yang bisa dilakukan oleh pemain, dan ada yang namanya strategic actions. Ya, ini aksi lanjutan yang bisa timbul dari aksi dasar pemain untuk mencapai tujuan tertentu dari game kita. Ya, langsung contoh ya. Nah, di sini ada permainan dam-daman atau checker. Ya, basic actionnya itu adalah masing-masing dam itu boleh maju serong satu langkah. Ya, jadi dari yang putih dari sini bisa ke sini atau ke sini. Ya, sama ya merah bisa serong ke sini atau ke sini. Ya, action berikutnya adalah melompati damnya lawan alias makan. Ya, jadi misalkan katakanlah ada dam merah di sini, ya maka yang putih ini boleh makan, ya tetap gerakannya serong, tapi dia bisa lompat ke sini dan dam yang merah ini kita ambil. Ya, demikian juga yang sini selama kotak tujuannya kosong ya, berarti kita bisa makan juga. Atau gerak mundur. Ya, kalau dam kita sudah berhasil nyampe di posisinya seberang, dia kan jadi raja. Ya, maka dia bisa geraknya mundur sekarang. Nah, itu action standar yang bisa dilakukan oleh pemain. Ya. Dari action standar tersebut muncullah aksi-aksi strategis lainnya, antara lain mencegah damnya dimakan lawan. Ya, contohnya katakanlah saya bisa memposisikan dua buah dam ini sehingga dam merah saya ada di sini dan di sini. Ya, maka dam merah ini tidak bisa dimakan oleh dam yang ini. Walaupun dam yang ini masih bisa makan. Ya, tapi tetap kita sudah berhasil melakukan aksi strategis ya mencegah dam kita dimakan sama lawan. Atau bisa juga memaksa lawan melakukan langkah tertentu. Ya, misalkan kita bisa memaksa lawan supaya makan dam kita, ya kemudian damnya dia itu pasti dimakan oleh dam kita juga, ya korban dam istilahnya. Ya, strategi lain menggerakkan dam sampai baris akhir untuk menjadikan dia raja ya. Entah gimana caranya, pokoknya harus bisa sampai seberang sana supaya dia geraknya bisa bebas. Nah, ini contoh dari basic dan strategic actions. Nah, aksi strategis itu seringkalinya melibatkan interaksi dalam game, ya. Langkah-langkahnya itu juga sangat strategis biasanya, sehingga ini menimbulkan yang istilahnya emergent gameplay. Ya, gameplay yang muncul sendirinya dengan sendirinya ketika kita bermain. Ya, semakin banyak biasanya semakin baik, tapi sebisa mungkin kita atur ya rasionya antara basic sama strategic actions ya, bukan dari jumlahnya. Ya, di sini bisa terlihat rasionya basic action sama strategic actions ini seimbang kira-kira. Ya, sehingga game dam-daman ini cukup seimbang. Ya, nah gimana caranya menimbulkan emergent gameplay? Ya, ada beberapa cara di sini. Ya, coba tambahkan beberapa verb, ya beberapa kata kerja. Ya, bandingkan sebuah game yang kata kerjanya itu cuma lompat, ya platformer cuma bisa lompat, tapi kalau kita tambah dengan kata kerja lain, ya lompat, lari, nembak, beli, jual, mengendarai. Ya, teman-teman bisa langsung bayangkan game yang cukup kompleks dari sini ya. Berarti ini gamenya tembak-tembakan karena dan bisa lari, bisa beli senjata, bisa jual senjata, bisa mengendarai kendaraan, tank misalkan. Ya, akan lebih kaya game kita dibandingkan gamenya cuman sekedar lompat. Ya, tapi hati-hati, jangan terlalu banyak verb yang dasar, ya, terutama kalau tidak nyambung antara satu dengan lainnya. Ya, ini malah bisa membingungkan pemain. Kemudian, sebuah verb ini kalau bisa itu beraksi terhadap banyak objek sekaligus. Ya, contoh, kita ambil satu verb yaitu menembak.
Ya, bandingkan kalau gamenya itu punya senjata yang bisa menembak musuh saja, dengan sebuah game yang bisa menembak environment, benda sekitar, bisa merusak gemboknya pintu, bisa mecahkan jendela, bisa untuk dipakai berburu, bisa untuk meletuskan bannya mobil, bisa dipakai untuk menjatuhkan pohon, atau bahkan nulis di tembok. Ya, game tembak-tembakan yang bisa beraksi pada banyak objek, bisa nembak objek apapun, itu akan lebih menarik dibandingkan game yang cuma bisa nembak musuh. Ya, di sini walaupun aksi dasarnya itu sama-sama nembak, ya, aksi strategis itu bisa muncul dengan jumlah objek yang berinteraksi terhadap form tersebut. Contoh, ya, kita bisa kabur dari musuh lewat jendela karena verbnya, yaitu menembak, itu bisa mecahkan jendela. Ya, atau kita bisa memanfaatkan environment untuk mengalahkan bos. Ya, misalkan nih ada apa ya, katakanlah ada lampu chandelier di langit-langit. Ya, kita bisa mancing bosnya sampai ke bawahnya lampu gantung tersebut, terus lampu gantungnya ditembakin supaya jatuh ke bawah bosnya. Ya, menimbulkan damage yang lumayan besar. Nah, seperti itu. Ya, aksi strategisnya bisa muncul dengan sendirinya. Cara yang lain, ya, beberapa tujuan atau goal dari permainan kita itu bisa dicapai dengan banyak cara, ya, tidak hanya satu cara aja. Karena kalau banyak yang bisa dilakukan, dengan tujuannya cuma satu, maka pemain hanya akan melakukan cara-cara itu saja. Ya, bahkan caranya cuma satu aja yang akan dipilih oleh pemain. Ya, contohnya di sini. Walaupun banyak yang bisa ditembak, tapi kalau tujuan permainan kita ini cuma nembak untuk mengalahkan bos, ya pemain kemungkinan besar tidak akan menyia-nyiakan pelurunya untuk menembak ke mana-mana. Ya, tapi beda kalau misalkan pemain itu bisa nembak rantai yang gantung balok batu di atasnya si bos, ya seperti ilustrasi sebelumnya juga. Ya, ini berarti kita bisa menembak bos atau menembak lingkungan untuk mengalahkan bosnya. Nah, mengalahkan bos di sini ternyata bisa banyak cara. Bisa nembakin bosnya terus-terusan, atau nembak environment untuk melukai si bosnya. Tapi hati-hati sedikit, kalau ada banyak atau bahkan terlalu banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut, maka menyeimbangkan game kita itu jadi lebih susah. Ya, balancing kita bahas di beberapa pekan berikutnya ya. Ya, akan terjadi yang namanya dominan strategi. Ya, ini adalah strategi yang muncul ketika ada satu dari sekian banyak cara yang paling menguntungkan pemain. Ya, begitu itu diketahui, dan cara ini ternyata adalah cara yang paling mudah, maka bisa dipastikan bahwa kebanyakan pemain akan selalu berusaha pakai cara tersebut. Ya, alternatif-alternatif yang lain itu belum tentu akan dilakukan. Nah, hati-hati sedikit dengan ini, kemungkinan munculnya dominan strategi. Ya, cara yang lain untuk memunculkan emergent gameplay, ya, berikan lebih banyak subjek. Ya, kalau subjeknya cuma satu yang bisa dimainkan, itu gamenya jadi membosankan. Ya, bayangkan kalau hanya ada satu dam untuk tiap pemain dengan aturan yang sama. Ya, jadi tiap pemain itu cuma punya satu dam. Ya, gimana caranya menggerakkan, ngalahkan pemain lainnya. Ya, tapi begitu jumlah damnya kita gandakan, misalkan jadi 24, kebanyakan ya, 16 lah mungkin. Atau 12, ya kalau tadi 3 baris ya, 4, 8, 12. Ya, kita punya 12 subjek, 12 dam, maka muncullah gameplay-gameplay tertentu di situ ya. Berstrategi supaya dam kita tidak dimakan, atau memaksa lawan lewat jalan tertentu sehingga kita bisa makan damnya, atau mencari jalan supaya kita bisa jadi raja satu dam tersebut. Nah, muncullah gameplay-gameplay yang baru. Ya, cuman cara ini belum tentu berhasil buat semua game. Ya, jadi memang harus trial and error dulu.
Ya, cara yang lain adalah memunculkan efek samping yang bisa mengganti batasan-batasan tertentu. Ya, permainan ini bisa menarik jika tiap kali melakukan aksi ada efek sampingnya, baik ke lawan sehingga menguntungkan kita, atau bahkan merugikan kita sendiri. Ya, contoh pakai dam-daman tadi. Ya, tiap kali dam bergerak, siapapun itu, ya dam yang terancam yang bisa dimakan oleh lawan itu akan berubah. Jalur yang bisa dilewati itu berubah. Dan ini terjadi tidak hanya ke lawan kita, tapi juga ke diri kita sendiri. Nah, itu contohnya efek samping. Ya, itu tadi salah satu mekanik yaitu action, ya, mendefinisikan cara kerja gamenya, bisa dimanfaatkan. Ya, mekanik berikutnya kita akan melihat yang namanya rules atau aturan. Ya, aturan ini bisa jadi merupakan sebuah fondasi pada permainan. Ya, tapi seperti apakah aturan-aturan tersebut? Ya, jangan kemana-mana, kita akan pelajari bersama di video yang berikutnya.